Selamat siang adik, salam pramuka. Salam. Baik adik, perkenalkan nama kakak Iketu Sukrisnawan, bisa dipanggil Kak Iwan. Di sini kakak sebagai pemateri pada materi pramuka mengenai simpul ikatan dan pioneering. Baik adik, apa kabar kalian semuanya? Baik, Kak. Baik, Kak. Wah, Baik, Kak. semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pertemuan kita pada siang hari ini? Siap saudara. saja, Kak Tiau. Nah, sebelum Kak mulai materi pramuka mengenai simpul ikatan dan pioneering, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik adik, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kita siang hari ini? Siap, sudah lengkap, Kak. Wah, sudah lengkap ya semuanya. Nah, sebelum Kak mulai materi pramuka mengenai simpul ikatan dan pioneering, Kak akan menampilkan tujuan pembelajaran yang nantinya adik-adik harus capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran dapat dilihat di samping ya. Baik adik, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai simpul dan ikatan dengan menyimak video berikut. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Mila. Jadi kakak akan menjelaskan materi mengenai simpul. Nah adik-adik, mendengar kata simpul, apa sih yang ada di bayangan adik-adik? Tali, ikatan, atau mengeratkan suatu benda? Nah, semua itu sangat berhubungan dengan materi simpul kita pada hari ini. Nah, Kak Mila akan menjelaskan lebih lengkap mengenai pengertian, jenis-jenis, dan manfaat simpul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita ke pengertian simpul. Simpul merupakan hasil pembentukan dari dua atau lebih tali yang biasa digunakan untuk membuat simpul, atau bertemunya tali dengan tali yang saling mengikat. Nah, ada berbagai macam jenis-jenis simpul loh. Ada simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tiang, dan masih banyak lagi. Nah, kakak akan menjelaskan 5 simpul saja. Oke, langsung saja kita ke simpul yang pertama, yaitu simpul hidup. Nah, simpul hidup merupakan simpul yang biasa digunakan untuk mengawali suatu ikatan, atau simpul mati dan simpul jerat. Nah, simpul hidup ini biasa juga dikenal dengan julukan overhand knot. Nah, untuk pembuatannya bisa dilihat di video sebelah ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke simpul yang kedua. Nah, simpul yang kedua yaitu simpul mati. Ada yang tahu nggak apa itu simpul mati? Nah, simpul mati merupakan simpul yang biasa digunakan untuk mengakhiri suatu ikatan atau untuk menyambung dua buah tali dalam keadaan kering. Nah, untuk pembuatannya bisa dilihat di video sebelah ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke simpul yang ketiga. Ada yang tahu nggak apa itu yang simpul yang ketiga? Nah, simpul yang ketiga merupakan simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan simpul yang biasa digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Nah, untuk pembuatannya bisa dilihat di video sebelah ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke simpul yang keempat. Simpul yang keempat yaitu simpul jangkar. Simpul jangkar ini biasa digunakan untuk pembuatan tandu atau untuk menarik sebuah balok. Nah, untuk pembuatannya bisa dilihat di video sebelah ya. Oke, kita menuju ke simpul yang terakhir yaitu simpul yang kelima, yaitu simpul tiang. Nah, simpul tiang ini biasa digunakan untuk mengikat hewan karena simpul ini tidak akan menjerat hewan dan tidak akan berubah bentuk. Nah, untuk pembuatannya bisa dilihat di video sebelah ya. Bagaimana adik-adik? Seru bukan belajar simpul? Semoga ilmu tadi bermanfaat bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat! Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Puji. Nah, kakak akan membawakan materi tentang ikatan. Mendengar kata ikatan, apa sih yang ada di bayangan adik-adik? Apakah ikatan cinta, ikatan batin, atau ikatan perkawinan? Kita fokus ya pada latihan pramuka kita hari ini. Nah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan lebih lengkap mengenai materi ikatan seperti pengertian, jenis-jenis ikatan, dan manfaat dari jenis-jenis ikatan tersebut. Apakah adik-adik mengetahui berapa jumlah ikatan? Ayo, ada yang tahu? Nah,
Ikatan adalah rangkaian tali yang digunakan untuk menyatukan tongkat. Terdapat beberapa jenis ikatan yang ada seperti ikatan palang, ikatan silang, dan ikatan canggah. Yang pertama yaitu ikatan palang. Ikatan palang merupakan ikatan yang digunakan untuk menyambung dua buah tongkat yang posisinya tegak lurus. Untuk contoh, bisa dilihat di sebelah ya. Yang kedua yaitu ikatan silang. Ikatan silang sering digunakan untuk mengikat dua buah tongkat yang posisinya bersilangan. Umumnya, sudut yang terbentuk dari dua buah tongkat tersebut tidak tegak lurus atau 90 derajat. Jika tegak lurus, gunakanlah ikatan palang. Untuk contoh, bisa dilihat di sebelah ya. Yang ketiga yaitu ikatan canggah. Ikatan canggah digunakan untuk menyambung dua buah tongkat yang secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti membuat tiang bendera dengan cara menyambung dua buah tongkat. Untuk contoh, bisa dilihat di sebelah ya. Nah, gimana adik-adik? Apakah sudah mengerti mengenai materi ikatan yang sudah kakak jelaskan? Sekian pembahasan materi ikatan dari kakak. Tetap semangat ya! Baik adik, jadi itulah merupakan materi mengenai simpul dan ikatan. Nah, sekarang kakak memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan contoh dan fungsi dari simpul dan ikatan. Baik adik, apakah ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Saya Kak. Baik, silakan untuk adik Ariantini. Baik, terima kasih Kak. Jadi contoh simpul adalah simpul tiang. Nah, fungsi simpul tiang adalah untuk mengikat seperti kambing, sapi, dan kemudian ikatan adalah ikat canggah. Nah, fungsi ikatan membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat Kak. Baik, terima kasih dari jawaban dari adik Ariantini. Nah, untuk adik-adik yang lainnya, apakah jawaban dari adik Ariantini sudah benar atau salah? Nah, jadi jawaban dari adik Ariantini sudah benar ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk adik Ariantini. Baik adik, langsung saja kita ke materi yang kedua mengenai pioneering dengan menyimak video berikut. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Fitra. Nah, kakak akan membawakan materi tentang pioneering. Adik-adik tahu nggak sih apa itu pioneering? Nah, adik-adik, kakak akan membawakan materi tentang pemanfaatan pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita langsung saja membahas mengenai materi tentang pengertian pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik dalam pramuka untuk pemanfaatan peralatan seperti tongkat dan tali untuk perangkaian sebuah objek atau model seperti tandu, menara kaki tiga, dan masih banyak yang lainnya. Selain dari kegiatan ikat mengikat, ternyata di balik itu semua terdapat manfaat yang sangat berguna untuk kita. Di antaranya, yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama antar anggota pramuka. Yang kedua, dapat digunakan pada saat-saat genting seperti P3K, pertolongan bersama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merangkai sebuah objek yang sebenarnya. Ingat, bukan model loh ya. Nah adik-adik, apakah adik-adik tahu apa saja pemanfaatan pioneering dalam kehidupan sehari-hari? Pioneering dapat dimanfaatkan untuk sarana penunjang dalam kehidupan sehari-hari seperti rak sepatu, jemuran, dan meja makan. Nah, berikut pemanfaatan pioneering berbentuk meja makan. Simak videonya baik-baik ya. Ya, nggak ada tempat makan. Iya nih, padahal kita udah beli makanan banyak banget, tapi nggak nemu tempat yang menarik dan estetik. Gimana ya kita makan? Itu ada Iwan sama Fitra. Coba kita tanya mereka yuk. Yuk. Ewan, kita lagi nyari tempat makan yang menarik dan estetik. Nah, aku ada ide nih. Gimana kalau kita buat meja makan dari tongkat pramuka? Iya, bagus. Kita buat. Yuk.
Bujet, bagus banget dah tuh. Iyalah, siapa dulu yang punya ide? Yuk kita makan. Kita nggak diajak makan nih. Ya udah, yuk kita makan bareng-bareng. Yuk. Bagaimana adik-adik? Seru kan pembuatan pionering meja makan? Nah adik-adik pasti sudah sering melihat dan membuat pionering tersebut. Semoga adik-adik dapat mengimplementasikan pemahaman yang didapat di materi hari ini. Tetap semangat ya! Baik adik, jadi itulah merupakan materi mengenai pionering. Nah, sekarang kakak memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan manfaat belajar pionering dan contoh implementasi pionering dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik, apakah ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Saya Kak. Ya, silakan untuk adik Agus. Manfaat belajar pioneering adalah menumbuhkan rasa kekompakan dan kerjasama antar anggota pramuka. Dan contoh pioneering dalam kehidupan sehari-hari adalah jemuran, Kak. Baik, terima kasih dari jawaban dari adik Agus. Nah, untuk adik-adik yang lainnya, apakah jawaban dari adik Agus sudah benar atau salah? Sudah benar Kak. Benar, Kak. Nah, jawaban dari adik Agus sudah benar ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk adik Agus. Baik adik, karena penyampaian materi sudah selesai, sekarang kakak akan berikan kuis kepada kalian untuk melihat hasil pemahaman mengenai simpul, ikatan, dan pionering. Baik adik, untuk bersingkat waktu, silakan adik-adik mengklik link yang ada di room chat. Baik adik, apakah sudah semua mengklik link yang ada di room chat? Nah, kakak lihat sudah semua ya bergabung pada kuis kita hari ini. Nah, silakan kalian jawab sesuai dengan pemahaman yang kalian ketahui ya. Baik adik, apakah sudah semua melihat hasil kuis masing-masing? Sudah, Kak. Nah, seperti yang kita lihat bahwa 3 skor tertinggi yaitu yang pertama Adik Indah, yang kedua Adik Fitrah, dan yang ketiga Adik Mila. Berikan tepuk tangan dulu untuk 3 skor tertinggi tersebut. Nah, untuk adik-adik yang lainnya sudah sangat luar biasa ya dalam memahami materi pramuka mengenai simpul, ikatan, dan pionering. Tetap semangat ya untuk kalian semuanya. Baik adik, terkait dengan penyampaian materi pramuka mengenai simpul, ikatan, dan pionering, apakah sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Nah, dilihat dari hasil kuis dan tanggapan kalian mengenai simpul, ikatan, dan pionering, dapat kakak simpulkan bahwa kalian semua sudah sangat luar biasa dalam memahami materi pramuka mengenai simpul, ikatan, dan pionering. Nah, untuk selanjutnya, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, terkait dengan kriteria tugas, sudah kakak berikan di WhatsApp grup ya. Baik adik, untuk menutup perjumpaan kita siang hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik adik, silakan untuk mengonkan kamera, karena di sini kakak akan mengambil bukti dokumentasi kita pada pertemuan kita siang hari ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang. Salam Pramuka. Salam. Salam.